Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah Rabu 15 April 2020 dalam Oktav Paskah. Firman Tuhan akan kita renungkan dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Kita siapkan hati kita untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar
ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada kisah seorang guru bijaksana bertanya kepada 3 orang muridnya, "Seandainya aku mati, apa yang akan kalian lakukan?" Murid pertama menjawab, "Guru, engkau tahu aku sungguh mengasihimu, maka aku akan sedih dan tenggelam dalam kedukaan. Aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat lagi." Murid kedua mengatakan, "Guru, jika engkau mati, aku pun akan berduka dan merasa sia-sia semua ini. Aku akan kembali ke kampung halaman untuk hidup menyendiri." Murid yang terakhir menjawab, "Guru, aku pun pasti sedih ketika engkau tiada. Namun aku akan kembali mengambil kitab yang engkau ajarkan kepada kami kini, dan aku tetap akan meneruskan pengajaranmu kembali." Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sepenggal kisah sederhana tadi menghantar permenungan kita hari ini. Para murid Yesus tenggelam dalam kesedihan, tidak tahu harus berbuat apa. Ada yang pulang kampung, ada yang mengurung diri, dan lain-lain sebagainya. Mereka diliputi ketakutan, harapan mereka kandas karena Yesus wafat. Padahal Yesus sungguh bangkit. Ia menemani perjalanan murid menuju Emmaus. Ia menjelaskan isi kitab suci dan bersama mereka memecah-mecahkan roti. Akhirnya kedua murid yang akan pulang kampung ini menyadari bahwa Yesus sungguh bangkit dan berita kebangkitannya haruslah diwartakan. Mereka kembali ke Yerusalem dan menyampaikan pengalaman hidup mereka yang dialami bersama dengan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita pun patut bercermin hendak menjadi seperti murid macam apa? Apakah kita menjadi murid yang tidak melakukan apa-apa, yang berdiam dan hanya mengisolasi diri saja? Atau kita juga mau menjadi saksi-saksi kebaikan Tuhan dengan berbela rasa, memberikan donasi kepada yang membutuhkan, saling mendoakan, dan lain-lain sebagainya. Selamat merenung. Tuhan memberkati kita. Amin.